Selamat berjumpa dalam pembelajaran matematika pada indikator pencapaian kompetensi sudut-sudut pertengahan. Untuk memahami tentang rumus-rumus sudut pertengahan, yaitu rumus untuk sinus setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan setengah alfa. Kita mulai yang pertama dari rumus untuk sin setengah alfa. Dari rumus sudut ganda untuk kosinus, yaitu cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa, dengan mensubstitusi 2 alfa sama dengan alfa, dapat diperoleh cos alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah alfa. Dengan demikian, untuk 2 sin kuadrat setengah alfa itu sama dengan 1 min cos alfa. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan setengah atau kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh sin kuadrat setengah alfa sama dengan setengah dikurang setengah cos alfa. Sehingga dengan menarik akar dari rumus di atas atau persamaan di atas, maka diperoleh sin setengah alfa itu sama dengan plus minus akar dari setengah dikali 1 min cos alfa. Dan untuk tanda positif dan negatif ini dapat dilihat nanti penggunaannya pada kuadran keberapa atau kuadran di mana sudut setengah alfa ini terletak. Kemudian yang kedua, rumus untuk cos setengah alfa. Dari rumus sudut ganda, masih dalam sudut ganda cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Lalu yang pertama dari cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maka yang kedua, rumus dari cos alfa, cos sudut ganda untuk cos, yaitu cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1. Dengan mensubstitusi 2 alfa sama dengan alfa, maka diperoleh cos alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Sehingga 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos alfa. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan setengah atau kedua ruas dibagi 2, maka diperoleh cos kuadrat alfa sama dengan setengah plus setengah cos alfa. Sehingga diperoleh cos setengah alfa itu sama dengan plus minus akar dari setengah kali 1 plus cos alfa. Nah, seperti yang sama tadi untuk sin dan cos juga sama, untuk nilai positif dan negatifnya ini dapat dilihat nanti pada penggunaannya di mana letak sudut setengah alfa ini berada. Dan selanjutnya untuk rumus tangen setengah alfa. Tangen setengah alfa itu sama dengan sin setengah alfa per cos setengah alfa. Nah, dengan mengalihkan sin setengah alfa per cos setengah alfa ini dengan 2 cos A setengah alfa per 2 cos setengah alfa, maka diperoleh 2 sin setengah alfa kali cos setengah alfa per 2 cos kuadrat setengah alfa. 2 sin setengah alfa kali cos setengah alfa ini adalah pengembangan dari sudut ganda untuk sinus, dan 2 cos setengah alfa ini 2 cos kuadrat alfa ini juga pengembangan dari sudut ganda untuk cos, sehingga diperoleh sin 2 setengah alfa, sin 2 kali setengah alfa per 1 plus cos alfa. Sehingga tangan setengah alfa sama dengan sin alfa per 1 plus cos alfa. Untuk memahami tentang penyelesaian tentang rumus-rumus untuk sudut pertengahan, nah, contoh yang pertama, tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai dari sin 112,5 derajat. Yang pertama, kita akan menggunakan rumus pertengahan. Dengan menggunakan rumus pertengahan bahwa setengah alfa itu sama dengan 112,5, maka alfa itu sama dengan 225 derajat. Nah,
dengan menggunakan rumus sudut pertengahan, maka sin setengah alfa sama dengan plus minus akar dari setengah kali 1 min cos alfa. Nah, sin 112,5 ini adalah sudut di kuadran kedua. Sudut di kuadran kedua untuk nilai sinus itu bernilai positif, maka diperoleh setengah dikali 1 min cos 225 derajat. Alfanya adalah 225 derajat, setengah alfanya adalah 112,5. Kemudian cos 225 ini adalah sudut di kuadran ketiga, di mana cos itu bernilai negatif. Dengan demikian diperoleh akar dari setengah dikali 1 dikurang negatif cos 45. Cos 225 berelasi dengan negatif cos 45 derajat. Dengan demikian diperoleh akar dari setengah dikali 1 dikurang negatif setengah akar 2, kan sama dengan akar dari setengah dikali 1 plus setengah akar 2, kemudian dikalikan dengan setengah menjadi setengah plus seperempat akar 2. Jadi akar dari setengah plus seperempat akar 2. Dengan menyamakan penyebutnya, maka akan sama dengan akar dari 2 plus akar 2 per 4, sehingga diperoleh akar dari 2 plus akar 2 per akar dari 4 ini adalah sama dengan 2, maka sama dengan akar 2 plus akar 2 per 2. Jadi nilainya akan sama dengan setengah dikali akar 2 plus akar 2, sehingga untuk sin 112,5 adalah setengah kali akar 2 plus akar 2. Selanjutnya contoh yang kedua, tanpa menggunakan kalkulator atau tabel, tentukan nilai dari cos 157,5 derajat. Dengan menggunakan rumus pertengahan, yang pertama setengah alfa itu sama dengan 157,5 derajat, dan alfa, maka dari situ alfa sama dengan 315 derajat. Dengan menggunakan rumus sudut pertengahan untuk cos setengah alfa, maka cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari setengah dikali 1 plus cos alfa. Dan cos 157 itu adalah sudut di kuadran kedua. Pada kuadran kedua cos bernilai negatif, maka dia akan menjadi negatif setengah kali cos plus cos 315 itu adalah sudut di kuadran ketiga, dan cos bernilai positif, maka cos 315 berelasi dengan cos 45. Dengan demikian diperoleh negatif akar dari setengah dikali 1 plus setengah akar 2. Setengah akar 2 ini adalah nilai dari cos 315 yang berelasi dengan cos 45 derajat, sehingga diperoleh negatif akar dari setengah plus seperempat akar 2, sama dengan disamakan penyebutnya menjadi negatif akar dari 2 plus akar 2 per akar 4, sehingga diperoleh negatif akar 2 plus akar 2 per 2. 2 ini adalah akar dari 4 tadi. Dan demikian diperoleh negatif setengah akar 2 plus akar 2. Jadi cos 157,5 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2 plus akar 2. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.